Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, didiklah anak-anakmu sesuai zamannya, karena mereka hidup bukan pada zamanmu. Saya Firman Hamdani, selamat datang di MP Voice. Open your mind and get inspired. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekitar 1 jam ke depan kita akan berbicara tentang madrasah digital berbasis riset dengan seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Pembangunan, yaitu Bapak Zakaria MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ya, Firman. sebelumnya saya mau mengucapkan selamat atas raihan prestasi dari Madrasah Aliyah Pembangunan. Ya, alhamdulillah. Saya ucapkan selamat dulu. Terima kasih, Pak. Kita akan berbicara tentang madrasah digital berbasis riset. Tapi sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita, saya ingin menunjukkan salah satu performan dari siswa Madrasah Aliyah. Inilah dia. Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku, nyanyi bocah-bocah di kala purnama, nyanyikan pujaan untuk Musa. Saudaraku,
Itulah tadi sebuah performance dari seorang siswa madrasah aliyah pembangunan yang sangat luar biasa. Nah, kita akan berbicara ke depan sesuai dengan tema yang tadi, yaitu madrasah digital berbasis riset. Berbicara tentang madrasah digital berbasis riset di aliyah pembangunan. Yang pertama diawali dengan kepala sekolahnya nih, yang sempat menjadi juara nasional, juara pertama tingkat nasional ya, kepala sekolah madrasah berprestasi tahun 2021. Dilanjutkan lagi dengan prestasi berikutnya, yaitu madrasah pembelajar digital juara kedua, dan bendahara madrasah peringkat pertama tingkat provinsi. Luar biasa nih. Nah, bagaimana nih seorang kepala sekolah memprogram berbagai kegiatan sehingga sekolahnya itu, madrasahnya itu meraih berbagai prestasi? Apa saja sih yang dilakukan kira-kira? Ya, yang pertama memang itu menjadi sebuah impian saya, bahwa saya ingin menjadi kepala sekolah yang berprestasi. Tapi tidak yang cukup di saya. Saya juga ingin kebaikan yang sudah saya raih ini bisa ditularkan kepada sivitas akademika di Madrasah Aliyah Pembangunan Jakarta. Oleh karenanya, ini menjadi sebuah impian saya gitu ya, bahwa keberhasilan yang telah saya raih ini alhamdulillah bisa ditularkan kepada sivitas akademika Madrasah Aliyah Pembangunan. Nah, saat ini kan Madrasah Aliyah Pembangunan Jakarta ini memang sudah mendeklarasikan diri sebagai madrasah riset. Itu kan sudah lama ya, di zaman Pak Rusli ya, di tahun 2016 itu kita MOU dengan Tarbiyah secara resmi kita mendeklarasikan sebagai madrasah riset. Tetapi saya kira karena sekarang sudah berubah zamannya ya, tidak hanya riset yang menjadi sebuah prioritas kita, tapi juga adalah jangan lupa sekarang sudah era digitalisasi, maka pembelajaran riset pun harus dibalut dengan desain digital gitu. Karena kalau tidak seperti itu akan ketinggalan nanti. Nah, ini dia saya agak ingin banyak menggali nih. Ada madrasah digital berbasis riset. Bagaimana mengkombin antara pembelajaran digital dengan riset gitu? Apa yang program-program kegiatan apa yang Bapak lakukan gitu? Ya kita tetap substansinya sih lebih kepada riset ya. Karena kan itu materi yang utamanya. Karena memang madrasah kita lah madrasah riset. Ya, maka program-program terkait dengan pembelajaran saat ini sudah kita persiapkan dari setiap awal tahun pelajaran ya, dengan apa namanya silabusnya gitu kan, kemudian RPP-nya, jadwal sebagainya kita persiapkan. Tetapi tadi saya bilang tidak hanya kita mempersiapkan materi risetnya itu, tapi bagaimana juga pembelajaran risetnya itu harus dibalut ya, atau didesain dengan digital. Ya artinya dulu mungkin kita kan anak-anak yang misalkan contoh gitu ya, ketika pembelajaran di kelas gitu ya, mungkin kan lebih mendengarkan guru-guru menjelaskan materi gitu kan, kemudian ngasih PR gitu kan, dalam bentuk misalkan Word gitu ya. Nah, atau mungkin menulis. Kalau sekarang kan kita sudah bisa jarak jauh ke anak-anak gitu kan, bisa melalui Google Docs gitu ya, atau melalui yang lainnya. Jadi intinya adalah pembelajaran risetnya ini kita desain dengan digitalisasi di madrasah kita supaya lebih menarik ya gitu. Untuk pembekalan terhadap guru-gurunya gitu ya, seperti apa yang Bapak lakukan? Karena kan mau tidak mau ide-ide seorang kepala sekolah itu harus diterjemahkan oleh seluruh guru, dan itu tidak mudah karena ada faktor bermacam-macam bagaimana meng-hire semua program itu kepada guru. Iya. Ini harus menjadi apa ya, visi misi yang sama, karena memang sama teman-teman itu di madrasah ya, ketika briefing bersama-sama itu selalu saya sampaikan, kita ini madrasah riset, jadi riset ini menjadi sebuah pembiasaan. Oleh karenanya sebagai kepala madrasah tentunya saya sangat memahami bahwa ketika madrasah kita ingin sukses, ingin maju, itu dari SDM-nya dulu, dari sumber daya manusianya dulu. Sebaik apapun program madrasah, sebaik apapun infrastruktur madrasah, kalau SDM-nya kurang mendukung, maka tidak akan maksimal. Oleh karenanya, yang pertama saya lakukan adalah baik untuk pembelajaran risetnya atau digitalisasi madrasahnya, gurunya dulu yang harus dilatih, diberikan sebuah pembekalan workshop gitu ya, khusus dengan risetnya, khusus dengan media pembelajarannya. Jadi bahasanya guru tidak boleh berhenti belajar kalau ingin tetap jadi
guru. Gitu. Jadi guru harus selalu adaptif terhadap perkembangan zaman Ya, ya. harus begitu. Iya, kalau tidak adaptif ya akhirnya ketinggalan dengan perkembangan pendidikan dan teknologi yang zaman sekarang gitu ya. Berbicara tentang penggunaan gadget dalam tentunya pembelajaran digital kan menggunakan gadget dan lain sebagainya lah, ada laptop, ada tab dan sebagainya. Ya. Ini kan dalam penggunaan ini orang tua pun banyak yang berpikir ini ada plus minusnya nih, bagaimana seorang pendidik mengantisipasi dampak-dampak negatif dari kecanduan terhadap gadget itu. Ini apa yang dilakukan oleh Pak Kepala Sekolah ini? Ya, ini saya kira menjadi sebuah tantangan ya, ya, dan juga sebuah peluang juga. Artinya tantangan dalam arti ini kan pasca pandemi COVID 2 tahun yang lalu, itu kan moral gitu ya, karakter anak itu sangat luar biasa. Saya kira itu sudah banyak survei-survei ya yang melihat artinya ketika dampak pasca pandemi itu perilaku anak-anak itu jauh berbeda gitu dari harapan kita. Nah, program apa yang dilakukan untuk yang pertama adalah kita, karena kita sebagai madrasah tentunya adalah pembinaan moral ya, akhlak, bagaimana anak-anak itu bermedia sosial dengan baik gitu ya, menggunakan gadget dengan baik, ketika memposting-posting di Instagram, Facebook pun harus dengan hal-hal yang positif. Oleh karenanya itu juga perlu kita sampaikan bahwa ini sebagai media saja kan untuk anak-anak tumbuh dan berkembang dalam pembelajaran. Tapi yang paling penting adalah kan bagaimana ketika anak-anak itu menggunakan digitalisasi atau media digital itu dengan baik. Oleh karenanya kita memberikan sebuah advice, nasihat-nasihatlah kepada anak-anak gitu untuk bijak. Tidak hanya di situ, karena memang kita sebuah lembaga pendidikan, kita juga membuat sebuah aturan ya, yang mana aturan itu harus disepakati bersama-sama. Ini supaya kita juga akan lebih maksimal ke depannya. Jadi programnya bagaimana para siswa menguasai iftek tapi tidak mengabaikan imtak. Imtak, nah betul. Itu. Sebagaimana Profesor B.J. Habibie pernah mengatakan, otak Jerman, hati Mekah. Ya, nah, seperti itu. Nah, kan kaitannya ini sebagai penyeimbang ya. Ya. Bagaimana anak tidak kebablasan menggunakan teknologi tetapi mengabaikan akhlak. Ya. Mau nggak mau kan kepala sekolah pasti punya program-program kegiatan untuk menyeimbangkan itu. Kira-kira programnya apa saja nih? Boleh disebutkan satu persatu, misalkan di Madrasah Aliyah itu apa saja sih program untuk imtaknya sebagai penyeimbang ifteknya itu? Iya, jadi sebenarnya program di Madrasah Aliyah itu ada 3 garis besar. Yang pertama adalah program di pembinaan keagamaan. Yang kedua program di pembinaan akademik dan akademik. Dan ketiga adalah program pengembangan diri atau soft skill anak-anak. Nah, ini ketiga program ini harus berjalan dengan seimbang. Artinya apa tadi? Program keagamaan ya, setiap pagi kan kita melaksanakan sholat duha, membaca Al-Quran, kemudian ada kajian kitab ta'lim muta'alim, bagaimana anak-anak beradab kepada guru, menuntut ilmu gitu kan. Kemudian ada nasihat-nasihat, anjuran puasa Senin Kemis dan sebagainya. Itu juga berdampak. Ketika itu sering kita lakukan, ibarat roda sepeda kan kita terus gitu ke depan kan maju. Itu lama-lama kan anak-anak akhirnya dengan sentuhan-sentuhan dari hati ke hati, ya itu sangat membuat anak-anak juga menjadi tersadarkan gitu. Tapi tidak hanya di situ, karena sudah zaman teknologi, ya anak-anak tidak hanya dibekali akhlak yang baik, tapi juga kompetensi akademik dan akademik. Karena kan prestasi yang kita raih itu atau yang anak-anak diraih itu tidak hanya berdampak positif pada anak-anak, tapi juga jauh lebih dari itu akan membangun sebuah citra positif lembaga. Ketika anak kita itu berprestasi, itu pertama anak itu mendapatkan nama baik, yang kedua madrasah kita terangkat. Satu madrasah itu terangkat apabila anak kita punya prestasi. Nah, jadi diimbangi. Nah, di situ kan ketika pembinaan akademik itu berarti akan mencakup terkait dengan bagaimana guru mengajar dengan baik, anak-anak yang punya prestasi akademik itu dibina dengan baik, gitu kan. Kemudian mengadakan sebuah bimbel ya untuk kelas 12, target PTN, gitu kan. Bagaimana juga guru dalam rangka meningkatkan pembelajaran yang baik di kelas, itu kan harus menguasai IT gitu kan. Dan yang terakhir, tentunya tidak penting adalah program untuk pengembangan diri, soft skill. Anak-anak yang punya talenta di bidang bahasa gitu ya, speaking English, Arabic dan sebagainya, gitu kan. Atau dia juga punya bakat di organisasi sebagainya, itu juga kita apresiasi. Bahkan untuk perguruan tinggi sekarang kan banyak
Betul, yang betul. menerima jalur dari ketua OSIS gitu kan, Betul. jalur lomba-lomba. Nah, maka pembinaan ketiga itu harus seimbang gitu. Mungkin bisa disebutkan ya, perkembangannya ketika pembelajaran berbasis digital dengan pembelajaran sebelum berbasis digital, apa dampak positifnya gitu? Apakah ada perkembangan yang signifikan atau seperti apa, gimana? Ya, saya kira sangat kita rasakan gitu ya. Kalau dulu kan kita mungkin offline ya, atau masih konvensional ya. Itu kan mungkin sangat bergantung kepada waktu gitu ya. Durasi waktu cukup panjang. Kalau sekarang kan kita kebetulan sudah juga memiliki apa namanya LMS ya. LMS, Learning Management System kita gitu kan, Smart MP. Jadi pembelajaran itu tidak hanya terbatas di madrasah gitu kan. Betul. Tapi guru-guru bisa menugaskan anak-anak melalui LMS tersebut gitu kan, untuk bisa menyelesaikan tugas-tugasnya di rumah. Atau kalau dulu kan kita ketemu anak harus langsung. Sekarang kan kita punya media digital kan, ya bisa melalui Zoom meeting gitu kan, atau Betul. Google Meet gitu kan, atau Skylab, apa Google Classroom dan sebagainya. Itu kan salah satu media pembelajaran yang kita sampaikan kepada anak-anak. Literasi digital juga semakin berkembang, Iya. berarti ya, di kemampuan anak-anak untuk Anak-anak sekarang kan sudah anak-anak memang era digitalisasi, digital ya. Itu betul. saya lihat, saya mengsupervisi guru ya, Betul. ketika salah seorang guru mengajar di kelas itu ya, dia membawa device ya, membawa tablet, kemudian pen tablet dia mengajar dengan pensil itunya mengeruk-ngeruk. Itu lebih muncul menarik di ya, layar itu. Oke. Saya perhatiin antusiasme anak-anak itu berbeda dengan guru yang walaupun bawa device tapi dia masih menggunakan whiteboard gitu ya. Oh gitu, iya. Jadi iya, memang ya sudah eranya lah ya, artinya. menjadi daya tarik tersendiri bagi anak ya. Iya, itu Dan itu menjadi- memotivasi mereka untuk lebih fokus. Betul. Karena memang itu passion mereka tuh saat ini seperti itu. Iya, iya. Jadi kita harus memberikan sajian yang sesuai dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman, dan juga apa namanya passion anak kita sekarang gitu ya. Iya, Kita iya. sekarang kan sudah yang namanya digital itu sesuatu yang menjadi sebuah apa ya, hal yang mereka, teman mereka lah ibaratnya gitu sekarang gitu ya, sudah bergelut dengan digital. Kalau kita tidak turun ke situ, maka kita akan ditinggalkan oleh anak-anak kita gitu. Jadi karena ini madrasah digital berbasis research, berarti riset-riset pun jadi lebih mudah mungkin ya dalam mencari artikel-artikel referensi bagi anak-anak gitu. Ya, artinya memang di set ini kan menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Saya kira ketika kita ingin membuat sebuah program, kan harus berawal dari riset kita dulu. Betul. Nah, misalnya riset kita apa nih contohnya? Kita mencoba mengevaluasi diri dulu. Bagaimana sih tanggapan anak-anak gitu ya terhadap pembelajaran kita. Jadi bukan hanya sekedar anak ya, sekolah pun mengadakan research Iya. untuk pengembangan selanjutnya gitu ya. Tuh, nah kayak sekarang kan nyata dengan penerapan kebijakan anak-anak kelas 10 menggunakan tablet itu, kita evaluasi. Nah kan kita butuh data tuh. Betul, Nah betul. itu di situ riset bermain. Oh ternyata dari 129 siswa sekarang kelas 10 itu, kita lihat, kita survei melalui Google Form, bagaimana sih tanggapan anak-anak terkait dengan kualitas modul guru-guru yang telah dibuat itu. Oh iya, iya, Kemudian betul. bagaimana guru juga mengajar dengan adanya digital yang sudah kita lakukan bersama-sama, atau apa namanya evaluasi guru-guru ya melalui pembelajaran dengan apa namanya dengan Google Form gitu ya, atau dengan yang lainnya. Jadi itu ada seperti evaluasi, apa. jadi ada feedback ya. Iya. Ada feedback untuk program yang sedang berjalan atau yang sudah berjalan untuk perbaikan ke depan. Iya, jadi disitulah karena saya kira kalau kita ingin melakukan sebuah program tanpa diawali oleh riset ya, penelitian, saya kira tidak akan maksimal. Betul. Jadi hasil riset itu menjadi Sebuah pijakan. sebuah pijakan untuk mengambil keputusan dan program-program selanjutnya Iya. untuk perbaikan madrasah, betul. Betul. Saya pernah mendengar juga bahwa siswa aliyah itu pernah menjadi juara kalau nggak salah ya. Juara tingkat nasional atau apa itu? Boleh diceritakan itu dalam Iya. sains apa? Itu memang dulu berawal di tahun 2015 itu ya. Itu kan di zaman Pak Rusli itu kan kita masih seumum ya. Nanti tahun kedua itu kan kebijakan madrasah ini kita diminta untuk pimpinan itu membuat profil lulusan masing-masing unit. Ya kan mulai dari tingkat TK, kemudian MI, Sanawiyah Aliyah. Nah, itu masing-masing kepala dipersilakan untuk mendesain madrasahnya menjadi madrasah apa. Karena kalau kita mengacu kepada KM 184 yang sekarang ya, Iya. kan kita diberikan keleluasaan untuk menjadikan madrasah itu madrasah apa. Betul, betul. Madrasah digital, madrasah tahfiz, madrasah kesenian sebagainya. Nah, maka disitulah berawal sebenarnya Benar, betul. penerapan madrasah riset aliyah itu
Nah, tahun itu 2016 itu kita menerapkan madrasah riset. Nah, disitulah mulai pembelajaran riset, dan alhamdulillah waktu itu Lutfi Karim ya. Lutfi Karim. Lutfi Karim dengan Mustafa Kamal kalau tidak salah itu. Sekarang sudah di UGM untuk kuliahnya. Alhamdulillah. Jadi dia membuat sebuah penelitian dari apa namanya itu kulit durian ya. Itu menjadi sebuah penemuan, dan ternyata penemuan itu diapresiasi dan luar biasa, dan pada waktu itu menjadi juara pertama. Alhamdulillah. Dan berkat dia juara pertama itu Pak Firman Ya. itu dia diterima di sana, berkuliah di sana. Oh, di UGM ya. Ya, kan di UGM sangat tertarik, ini kok ada anak siswa Aliyah madrasah gitu ya? aliyah gitu, membuat sebuah riset yang luar biasa, hasilnya gitu kan, produknya jelas, terukur, manfaatnya seperti apa, sehingga itu menjadi apa namanya kemudahan dia juga untuk bisa kuliah di UGM. Dan alhamdulillah tercapai tuh kuliah di UGM. Betul. Jadi ternyata Madrasah Aliyah Pembangunan ini mempunyai nilai pembeda atau distingsi dari madrasah-madrasah aliyah lainnya, yaitu madrasah riset awalnya. Nah, seiring berkembangnya dengan era digital, ditambahkanlah menjadi madrasah digital berbasis riset. Dan alhamdulillah ternyata lulusan-lulusannya yang dari madrasah aliyah pembangunan ini, ada yang ketika bahkan masuk ke perguruan tingginya itu berbasis riset juga. Hasil riset dia diakui oleh perguruan tinggi sehingga diterima di UGM ya. Iya, tidak hanya diakui di perguruan tinggi Pak Firman. Oh gitu. Jadi ini juga langsung ada testimoni dari orang tua murid ya. Nah, testimoninya seperti apa Kak? Ini kan sebagai orang tua kan sebagai konsumen lah bahasanya ya. Karena kalau yang menilai baik kita kan itu saya kira masih ini ya menilainya tanda tanya, tapi kalau yang orang lain itu menjadi sebuah bukti. Nah, itu coba sampaikan. Jadi, gimana tuh belum pendapat lama mereka? Ini ada alumni kita, itu Farah Laili. Farah Laili ini anaknya Dr. Suwendi, Pak. Oh iya iya. Dosen UIN kan? Iya, saya kenal kebetulan. Kenal ya, benar. Iya, betul. Jadi dalam testimoninya itu, anaknya ini kemarin semester 7 sudah selesai, Pak, untuk di kedokterannya. Wah, cepat Dan sekali dia ya. menyampaikan bentuk terima kasih itu tidak hanya by list tapi by tulisan. Ada di WA saya itu menyampaikan alhamdulillah berkat pembinaan ya pembinaan ketika di Madrasah Aliyah itu dengan program riset, karena kan ketika dia di Aliyah itu sudah terbiasa menulis ya kan, membuat makalah gitu ya, membuat proposal ketika di Madrasah Aliyah, sehingga ketika dia kuliah itu udah menjadi sesuatu yang biasa. Akhirnya teman-temannya mungkin sebagian besar belum terbiasa, dia sudah terbiasa sehingga akselerasi lebih cepat. Betul. Sehingga akhirnya ketika dia mendapatkan mata kuliah metodologi penelitian gitu ya, bagaimana membuat sebuah skripsi atau laporan karya ilmiah, anak itu udah dibekali. Jadi ini menambah menambah motivasi saya juga, menambah semangat saya juga. Ternyata yang sudah kita lakukan ini luar biasa, manfaatnya dirasakan. Enggak tidak hanya luar biasa ya. Farah Laili, ya temannya juga tuh. Yang perempuan yang pernah ada juara juga tuh, yang kemarin tahun berapa tuh juara? Oh iya, itu sekarang di Brawijaya. Di Brawijaya itu dia ya? menulis esai. Menulis esai. Menulis esai itu di siapa namanya? Namanya itu Safira. Safira, ya. Dia itu lomba di Museum Basuki Abdullah ya, yang dekat Fatmawati itu. Iya, iya, iya. Itu menulis sebuah esai. Nah, itu alhamdulillah juara, dan sekarang pun dia ternyata, karena saya kebetulan sering komunikasi dengan alumni ya, ini bagian dari strategi kepala madrasah juga. Betul. Dia bercerita, karena dia sering juara nulis Pak, di kampusnya itu di Brawijaya, dia sekarang itu skripsi itu dia nggak pakai itu. Artinya lulus S1 itu tidak menulis skripsi, tapi cukup dari prestasi-prestasi karya ilmiah yang telah dia raih pada saat dia kuliah di Brawijaya. Ya. Nah, jadi non tesis lagi, hal yang menarik gitu nih, gitu. Bagi para pemirsa Bapak Ibu yang ingin menyekolahkan putra-putrinya dan ingin berakselerasi di perguruan tinggi sehingga mereka pandai menulis karya tulis ilmiah, menulis esai, tidak salah kalau pilihannya ke Madrasah Aliyah Pembangunan. Karena di Aliyah Pembangunan ini diajarkan bagaimana menjadi seorang peneliti, membuat laporan karya tulis ilmiah, sehingga ketika mereka di perguruan tinggi buktinya seperti itu, yang seperti diceritakan oleh Kepala Madrasah Aliyah Pembangunan Bapak Zakaria MA ini. Jadi ternyata Madrasah Aliyah bukan hanya sekedar slogan madrasah riset, tapi benar-benar ada buktinya dan dirasakan oleh masyarakat, betul ya? Ya, alhamdulillah, walaupun mungkin memang secara tertulis ya, kita memang masih PR. Ya. Artinya secara legal formal dari Kementerian Agama, memang kita belum mendapatkan SK.
Tapi bagi saya tidak penting. Yang penting hasil ya. Kan artinya hasil Bukti kita. gitu ya. Tapi tetap kita berusaha ya. Betul. Kita tetap berusaha. Secara kualitas kita sudah riset, walaupun secara payung hukumnya belum ada SK-nya, tetapi sebagai madrasah riset gitu ya. Madrasah riset, tetapi buktinya sudah ada. Bukti sudah ada dan Kanwil pun sudah melihat gitu ya. Betul. Artinya karena kan kebetulan saya sering komunikasi juga. Kemarin pun ketika lomba Jakarta Madrasah Competition, dan juga Pak Firman kan juara tuh ya untuk guru MI ya, juara 1 kan. Anak saya pun mendapatkan juga juara kedua di bidang tulis menulisnya itu, risetnya. Artinya walaupun tidak ter-SK-kan oleh Kementerian Agama, tapi kualitas pembelajaran riset kita di Madrasah Aliyah ini sudah bisa bersaing lah. Betul. Ya, dengan kawan-kawan kita baik di DKI atau di luar yang terkait dengan masalah riset gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini luar biasa nih. Kalau kita berbicara terus-terusan memang semakin menarik dengan Kepala Madrasah Aliyah ini karena berbagai prestasi yang diraih baik oleh kepala sekolahnya maupun oleh sekolahnya, bahkan siswa-siswanya. Kalau berbicara tentang lulusan ya, terkait kan biasanya kalau madrasah aliyah atau madrasah SMA gitu kan, akan dilihat seberapa besar kans diterima di perguruan tingginya. Itu bisa diceritakan nggak? Pasti orang tua akan bertanya, kalau saya sekolah anaknya pada diterima di perguruan tinggi negeri atau favorit apa enggak gitu. Jangan-jangan malah nggak diterima nih. Kita dengarkan info yang sebenarnya nih dari Kepala Madrasah Aliyah nih. Iya, saya kira itu memang hal umum ya. Hal umum. Karena siapapun orang tua ketika menyekolahkan di SMA, di tingkat SMA atau aliyah itu memang selalu itu. Kemana perguruan tingginya? Bahkan sudah riset juga. Saya menanyakan. Berbasis riset luar biasa. Kenapa Bu menyekolahkan di Madrasah Aliyah Pembangunan Jakarta? Betul. Jadi madrasah yang lain. Pak, saya ingin anak saya anaknya baik, Pak. Moralnya baik, keagamannya baik gitu kan. Karena madrasah kan pasti orang tua itu merindukan itu. Betul. Yang kedua, sebagian besar orang tua juga ketika mendaftarkan di madrasah saya, di Madrasah Pembangunan, itu memang berharap selesai dari Madrasah Pembangunan bisa diterima di perguruan tinggi favorit di Indonesia. Bahkan sempat saya lucu juga gitu kan. Iya, gimana ketika kemarin parenting, Bu, tahu dari mana Bu Madrasah Pembangunan? Itu Pak, saya lihat banner yang di lapangan itu Pak. Banner berfungsi itu. Itu banyak, saya lihat kok banyak diterima di perguruan tinggi negeri ya. Dan negerinya pun mohon maaf mungkin tidak hanya kampus-kampus yang beridentitas dengan Islam. Betul. Mungkin kalau aliyah masuk UIN itu biasa ya, karena sama-sama madrasah. Iya. Tapi bagaimana ketika madrasah itu bisa masuk kampus umum itu kan jarang, Pak. Jarang, betul. Bersaing dengan sekolah-sekolah umum lainnya kan. Nah itu. Dan padahal kan juga memang sebenarnya kalau kita bicara secara input kan saya kira sangat heterogen ya. Iya. Tapi menurut saya sekolah yang baik itu, sekolah yang sukses itu adalah sekolah yang menerima semua apapun input peserta didiknya ya. Mau backgroundnya nilainya rendah, tinggi, sedang itu kita terima. Nanti keluarnya maksimal. Nah itu menurut saya sekolah yang bagus. Makanya, itu tadinya mau saya tanyakan. Jangan-jangan Madrasah Aliyah ini bagus siswa-siswanya karena inputnya juga diseleksi yang baik-baiknya saja. Ternyata seperti apa itu inputnya gitu. Boleh diceritakan proses input di Madrasah Aliyahnya? Membaca sebuah penelitian itu Pak Munir Khatib ya. Itu menyampaikan bahwa indikator atau sebuah keberhasilan di madrasah itu ada 3. Yang pertama adalah best input. Yang kedua adalah best process. Yang ketiga adalah output. Nah, 99% madrasah atau sekolah di Indonesia itu rata-rata best input, Pak. Best input jadi ya wajar outputnya jadi bagus kan. Kalau hanya best input, lalu bagaimana nasib anak-anak kita yang biasa-biasa saja? Makanya kita ambil yang kedua, best process. Iya, betul. Jadi saya kira apapun input anak didik kita, kalau proses pembelajarannya di kelas ya, sebagai hal yang paling penting di madrasah di kelas, kita desain dengan sangat baik gitu ya. Kita melihat bagaimana kecerdasan anak-anak kita. Makanya kita kan menerapkan tidak hanya best process, kita juga menerapkan pembelajaran berbasis multiple intelligence gitu kan. Ya, dengan berbagai macam kecerdasan. Dengan MIR itulah salah satu metode kita bagaimana anak yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Karena ketika kita dari awal tahu ternyata anak-anak kita ini kecenderungan kecerdasan kecerdasan di linguistik nih, kayak belajar linguistik atau di kinestetik atau yang lainnya. Nah maka guru-guru mengajarnya itu menyesuaikan dengan gaya belajar anak di kelas. Jadi bukan model dulu. Jadi kalau model dulu kan ya mohon maaf barangkali ada posisinya. Biasanya kan maunya guru apa gitu. Tapi kalau sekarang tidak bisa. Jadi guru itu harus mengikuti gaya belajar anak. Nah itulah yang menyebabkan madrasah kita
walaupun dengan input yang biasa-biasa saja, tapi karena kita prosesnya baik, gitu kan, dengan best proses dalam multiple intelligence itulah sehingga lulusan kita banyak diterima di perguruan tinggi. Nah, tentunya prosesnya itu salah satunya adalah kita memang khusus juga membuatkan sebuah program bagaimana anak sukses di perguruan tinggi. Oh iya, Jadi saya jadi ingat sebenarnya para pemirsa Bapak dan Ibu, The Best Process adalah sebuah program yang dicanangkan oleh Direktur Madrasah Pembangunan, yaitu Pak Dr. Haji Bahri Salim ya. Dr. Haji Bahri Salim dia langsung membuat satu moto The Best Process gitu kan. The Best Process yang digabungkan dengan MIR. Kalau misalkan pengen jelas apa itu MIR, yaitu Multiple Intelligence Research yang dilakukan untuk memetakan berbagai macam kecerdasan peserta didik. Nah, dengan terpetakannya kecerdasan seluruh peserta didik, ada linguistik, visual, dan kinestetik, dan lain sebagainya, maka guru pun ternyata harus berproses bagaimana melayani berbagai macam kecerdasan peserta didik tersebut. Sehingga tidak bisa seorang guru hanya menggunakan satu metode. Contohnya, di Madrasah Aliyah tidak mungkin menggunakan metode ceramah aja. Maka digabungkanlah dengan digital ya. Nah, karena digital itu bisa merangkum semuanya. Bisa diceritakan bagaimana itu berbicara tentang multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Bagaimana guru menangani berbagai macam kecerdasan itu. Apa yang dilakukan oleh guru kira-kira? Ya, pertama kan kita juga memang sudah membuat sebuah sistem ya. Artinya ketika anak-anak mendaftar di Madrasah Aliyah itu nanti akan mengikuti tes MIR. Oh, tes MIR ya. Tes MIR itulah nanti dites anak-anak, nanti akan dibagi dua kelompok. Ada kelompok A, kelompok B. Nah, kelompok A itu jadi kecenderungan gaya belajar itu yang lebih aktif. Misalkan dia di kecerdasan musikal, linguistik, kinestetik, dan yang lainnya. Nanti itu grupnya A, nanti ini grupnya B. Nah, dari situlah nanti kita akan mengajarkan kepada anak-anak, oh ternyata kelas ini kan kelas dominan linguistik ya, kelas dominan kinestetik, maka gaya mengajar guru ya kalau anak-anak itu dominan kinestetik ya jangan diam seperti ini aja Pak Firman gitu kan ya. Diam gini, harus aktif dong, harus modal mandir gitu kan. Gitu kan. Karena anaknya sendiri kan aktif gitu, masa gurunya diam gitu kan ya. Iya, di situ nanti menyesuaikan berarti guru ya. Cerita gitu kan, karena kecerdasannya linguistik misalkan gitu ya. Ketika kecerdasan visual maka ya guru harus mengajar dengan banyak menyajikan visualisasi di layar gitu ya. Ini sebenarnya rahasia kesuksesan Madrasah Aliyah. Kalau Bapak Ibu ingin tahu. Kenapa? Yang pertama adalah dia menggunakan the best process. The best process itu input siswanya dari berbagai macam kecerdasan. Dia tidak melihat bahwa ini anak yang pandai atau anak yang biasa saja, semuanya direkrut, dilakukan proses dengan sebaik-baiknya atau disebut the best process. Yang kedua, dalam proses tersebut setiap guru menyesuaikan dengan kecerdasan majemuk atau tipe-tipe belajar anak. Ya wajar, saya jadi paham, ya wajar anak-anaknya bisa jadi juara. Karena kenapa? Gurunya mengajarkan sesuai tipe belajar di atau gaya-gaya belajar anak di kelas. Kalau zaman dulu kan sebelum zaman digital, ya guru berceramah aja terus kan. Anaknya mau auditorial atau visual, maka anak yang kinestetik bisa jadi bete ya. Tapi kalau dengan majemuk begini, gurunya juga diberikan pelatihan, luar biasa betul. Iya, makanya menjadi sempurna menurut saya. Tidak hanya kita best proses ya, mengajar dengan melihat keadaan anak kita, tapi juga sajian metode kita, sajian dengan adanya teknologi ini kan, digitalisasi ini menjadi menarik. Betul, karena kita sudah punya Smart TV kan. Artinya guru sekarang tinggal colok Smart TV, guru bisa menyajikan pembelajaran tidak hanya textbook gitu ya, buku tes gitu. Jadi cukup saja sudah di Smart TV kita yang kita miliki itu kan. Betul. Tinggal mungkin linknya sudah dipersiapkan oleh guru-guru ya, link ini tentang materi ini. Jadi itu pembelajaran lebih efektif, lebih menarik, anak-anak pun antusias karena pas sajiannya sudah sajian digital gitu. Jadi dia bisa lebih explore kemana-mana kan, dengan dibatasi oleh yang tadi. Iya, jadi sumber belajar anak-anak sekarang sudah luar biasa, sudah banyak sumber, tidak lagi terbatas hanya kepada guru ya yang mengajarkan, mentransfer ilmu, knowledge, tapi juga di digital, di laptop itulah, di internet itulah bahan aja luar biasa. Tinggal kita mengarahkan kepada anak kita, silahkan tuh mengambil link ini, nanti materinya ini. Jadi memperkaya. Nggak mesti harus ketemu dengan kita. Betul, cukup. Jadi guru bukan sebagai sumber satu-satunya, tapi guru hanya sekedar
yang mengarahkan bagaimana anak-anak itu harus belajar research sendiri terhadap sumber-sumber belajar ya. Sebelum lupa Pak Jaka nih, saya pernah mendengar bahwa salah satu siswa Madrasah Aliyah Pembangunan pernah meraih juara KSM. Apa itu KSM dan bidang apa itu? Dan siapa nama anaknya, saya lupa itu. Ya, jadi alhamdulillah baru-baru ini di tahun 2002 yang lalu ya, anak kita itu Naswa Ramadanti Fauzi, kelas 12 MIA 1, itu meraih juara 1 KSM, kompetisi sains madrasah tingkat nasional, cabang matematik. Cabang matematik. Alhamdulillah dari semenjak berguru tahun 2012, tahun ini kita tahun 2022 itu kita berhasil. Ini karena kita memang mempersiapkan dengan semaksimal mungkin. Prosesnya tadi itu. Insya Allah proses tidak akan menanti hasil, Pak. Jadi dengan perjuangannya Naswa dan kita semua guru-guru tidak hanya perjuangan secara duniawi ya, belajar gitu ya, persiapan-persiapan, tapi yang tidak penting adalah ikhtiar langitnya, Pak. Oh gitu. Tahajudnya, doanya. Jadi image tentang madrasah hanya pembelajaran agama melulu itu terbantahkan. Ternyata siswa Madrasah Aliyah Pembangunan ini bukan hanya tentang belajar agama, tetapi matematika atau sainsnya juga luar biasa ini. Alhamdulillah. Tanpa terasa kita sudah berbincang cukup lama nih tentang pembelajaran digital di Madrasah Aliyah Pembangunan atau pembelajaran digital berbasis riset di Madrasah Aliyah Pembangunan yang sangat berprestasi, bahkan sudah meraih prestasi tingkat nasional. KSM tadi. KSM tingkat nasional. Kepala sekolahnya juara kepala Madrasah Aliyah berprestasi tingkat nasional, siswanya juara KSM tingkat nasional. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan bukan hanya tingkat nasional tapi tingkat internasional. Amin, Pak Firman. Amin. Mudah-mudahan kita terus berjuang bagaimana mengharumkan nama madrasah, menjadi perwakilan dari madrasah secara keseluruhan. Kita membuktikan bahwa pendidikan di madrasah bukan lagi pendidikan kelas 2, tapi bisa menjadi pendidikan kelas 1 yang menjadi favorit para orang tua siswa. Baiklah, setelah kita berbincang cukup lama tentang pembelajaran digital berbasis research di Madrasah Aliyah Pembangunan, tentunya kita ingin menyaksikan bagaimana proses pembelajaran digital berbasis riset itu dilaksanakan di Madrasah Aliyah Pembangunan. Berikut kita saksikan tayangannya.
And like me, yeah. About to catch another fight. The apple bottom make 'em wanna fight. I just wanna have a good night. Just wanna have a good night. Hold up, if you don't know, now you know. If you broke, then you gotta let it go. You could have anybody, any money, go. When you a boss, you could do what you want. Sebelum kita menutup perbincangan kita kali ini, marilah kita dengarkan closing statement dari Bapak Zakaria MA. Kami persilahkan. Zaman sudah berubah, ilmu pengetahuan terus berkembang. Maka menjadi sebuah keniscayaan bagi kita sebagai seorang pendidik untuk melakukan transformasi digital dalam pembelajaran di kelas kita masing-masing demi mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Madrasah Digital Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang bisa menjadi inspirasi untuk perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum tersebut berusaha untuk mengubahnya. Dengan kata lain, sebuah madrasah tidak akan berubah menjadi baik sampai madrasah tersebut berusaha untuk menjadi madrasah yang terbaik. Terima kasih Modern People yang telah menyaksikan podcast kali ini. Saya Firman Hamdani, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Open your mind and get inspired.